Waktu saya live di TikTok, ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya dan salah satunya ini, "Suster, bagaimana caranya untuk menjadi tenang, untuk mengatasi kecemasan, kegelisahan dalam hati, untuk bisa damai hati?" Demikian pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Saya sudah coba menjawab, tapi saya ingin ini juga dibuat sebagai satu renungan yang agak lebih lengkap. Berkaitan dengan ketenangan, kedamaian hati, yang jauh dari kegelisahan, keresahan, seseorang perlu pertama-tama melihat ke dalam diri sendiri. Ketidakdamaian, ketidaktenangan biasanya ada akarnya, dan akarnya itu ada dalam diri kita masing-masing, bukan terletak di luar. Yang di luar itu hanya sifatnya sebagai pemantik dan apinya sudah ada di dalam diri kita. Sebenarnya saya tidak bisa menjawab sepenuhnya, tetapi mengajak untuk kita sama-sama merenungkan, melihat ke dalam diri. Karena jawaban yang sebenarnya ada dalam diri masing-masing. Pertanyaannya, ada apa dengan saya? Apa yang sedang saya pikirkan? Apa yang sedang saya rasakan? Persoalan apa yang sedang saya hadapi? Sehingga saya menjadi begitu gelisah, begitu cemas, begitu tidak tenang. Ada macam-macam penyebab ketidaktenangan. Seperti yang saat ini sering terjadi adalah masalah ekonomi. Ada banyak sekali yang menyampaikan kepada saya menghadapi masalah ekonomi keluarga yang sangat sulit. Dan kebanyakan akibat judi online dan pinjaman online. Sehingga menjadi tidak tenang, merasa dikejar-kejar, gelisah, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, karena semuanya itu. Ada juga yang cemas, gelisah, resah, karena dosa-dosa yang dilakukan, karena pikiran-pikiran yang menyimpang. Jadi, kalau mau menjadi tenang, mau menjadi damai hati, kita perlu masuk ke dalam diri sendiri, dibongkar semua yang ada, bahkan yang tersembunyi, niat-niat jahat, maksud-maksud hati yang buruk, dan juga kebencian-kebencian, iri hati, semuanya yang ada di dalam diri kita. Itu perlu dibongkar, perlu juga diakui. Seringkali orang kan tidak mau mengakui. Banyak orang yang mengatakan, aku tidak iri, aku tidak cemburu. Padahal pada realitasnya itu ada. Dan juga kebencian, kebencian kepada orang lain, dendam. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Justru supaya kita beroleh damai dalam hati, ketenangan dalam hati. Tanpa itu semua, apapun yang kita lakukan untuk supaya tenang, supaya damai, tidak ada gunanya. Entah kita pasang musik, entah kita minum minuman keras atau apapun untuk menjadi tenang, justru akan meningkatkan kegelisahan dan kecemasan. Jadi sesudah kita ketemu, kita menemukan akar dari ketidaktenangan kita itu. Sesudah kita menemukan penyebabnya, nah, penyebab inilah yang perlu kita berantas, kita atasi, atau kita pangkas. Itulah yang dalam hidup rohani sering disebut sebagai pemotongan-pemotongan. Karena ada cabang-cabang liar dalam satu pohon yang sebenarnya tidak berguna sama sekali, perlu dipotong, dipangkas, supaya cabang yang seharusnya menghasilkan buah benar-benar berbuah dengan baik. Yang kedua, perlu pertobatan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berusaha untuk memulai hidup yang baru, yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, melatih diri untuk hal-hal yang positif, melakukan hal-hal positif, kegiatan-kegiatan positif, berpikir positif. Nah, disitulah terletak rahasia
atau jalan untuk mencapai ketenangan dan kedamaian. Dan itu menjadi semakin besar tergantung pada usaha kita untuk memperjuangkannya. Jadi tidak ada hal apapun dari luar yang membuat kita bisa tenang, bisa damai. Kalau dari sendiri-sendiri tidak berusaha untuk berubah, untuk memperbaiki diri.